Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik anandaku semuanya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Ustadz Haris meskipun masih tetap melalui virtual Zoom ya. Olahraga PJOK memang kurang menyenangkan kalau kita belajarnya hanya melalui Zoom. Olahraga lebih menyenangkan ketika kita bisa bertatap muka di sekolah, kita bisa berolahraga bersama di sekolah, kita bisa bermain bersama di sekolah. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa berolahraga dan bermain bersama kembali di sekolah. Kita berdoa bersama-sama, kita berdoa di setiap sholat kita supaya pandemi ini segera berakhir. Baik anak-anak semuanya, apakah kalian sudah melakukan senam JSIT untuk minggu ini? Gimana? Sudah ya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Jadi Ustadz ingatkan sekali lagi, senam JSIT itu nantinya akan Ustadz jadikan ujian praktek. Ujian praktek untuk nanti di akhir pembelajaran di kelas 6, yaitu ketika akan lulus kalian. Jadi ujian PJOK adalah melakukan senam JSIT. Nah, senam itu waktunya sekitar 20 menitan. Jadi senam JSIT itu waktunya sekitar 20 menitan. Jadi kalau kalian tidak menghafal dari sekarang, nanti menghafalnya sudah mulai dekat sama ujian prakteknya, nanti kalian akan kesusahan sendiri, ya. Itu, anak-anak, itu yang pertama. Baik, yang kedua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi sebelumnya Ustadz akan bertanya kepada kalian masalah tugasnya. Ada beberapa teman kalian yang sudah mengerjakan tugas. Contoh di sini ini ada Yasdan. Yasdan sudah kirim tugas kemarin. Ya Mas Yasdan? Sudah. Nisrina juga sudah kemarin. Saya lihat. Siva sudah. Ada beberapa memang yang sudah. Yang belum juga ada. Jadi yang belum-belum ini Ustadz tunggu segera mengerjakan tugasnya ya. Biar nanti di akhir tidak memberatkan kalian. Ketika mau ujian, ketika mau rapotan, baru kalian mengerjakan tugas-tugasnya. Akhirnya karena banyak itu memberatkan kalian. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan materinya hari ini. Kita hari ini akan belajar sebentar. Start share screen dulu. Hari ini kita akan belajar permainan sepak bola. Nah, pada minggu sebelumnya kalian sudah bermain mempelajari permainan rondes ya. Itu adalah salah satu olahraga permainan bola kecil. Nah, permainan sepak bola ini adalah salah satu dari cabang olahraga permainan bola besar. Jadi kalau permainan rondes itu permainan bola kecil, nah sepak bola ini termasuk olahraga permainan bola besar. Baik anak-anak, di kelas 5 kalian sudah belajar tentang permainan sepak bola kan? Di kelas 6 kemarin kalian sudah kasih cara atau teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola. Mulai dari menendang bola, menyundul bola, menggiring bola. Nah, kemarin kalian sudah dipelajari di kelas 6. Nah, untuk hari ini kita akan belajar sebentar. Hari ini kita akan belajar variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah variasi dan kombinasi
gerak dasar dalam permainan sepak bola. Nah, gerak dasar khususnya nanti kita akan belajar gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif pada permainan sepak bola. Nah, lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan gerakan lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Baik anak-anak semuanya, di sini ada yang masih ingat apa enggak apa sih itu gerak lokomotor? Apa sih itu yang dinamakan gerak manipulatif? Apa sih yang dinamakan dengan gerak non-lokomotor? Ada yang masih ingat kira-kira? Yang masih ingat silakan dijawab. Ini pelajaran kelas 1 ya dulu ya. Gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, gerak manipulatif. Ini kalian pelajari di kelas 1, kelas 2 sudah Ustadz kasih. Ini pelajaran kelas 1 dan kelas 2. Ayo, ada yang masih ingat gerak lokomotor? Halo? Lupa? Ah, kok lupa? Nah, sekarang. Ya, pinter tadi. Siapa yang ngomong itu? Ini ya, perhatikan sekarang. Ustadz ulangi kalau seperti itu, kalau kalian lupa. Gerak lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan perpindahan tempat. Jadi gerak lokomotor ini adalah gerakan yang ditandai dengan berpindah tempat. Jadi gerakan yang menyebabkan perpindahan tempat itu namanya gerak lokomotor. Ya. Selanjutnya, yang kedua adalah gerak non-lokomotor. Kalau tadi gerak lokomotor adalah gerakan yang dapat menyebabkan perpindahan tempat. Kalau gerakan non-lokomotor ini adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Jadi gerakan non-lokomotor ini adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Ya. Baik, yang ketiga adalah gerak manipulatif. Nah, gerak manipulatif ini adalah gerak yang melibatkan benda di luar tubuh. Jadi gerakan yang melibatkan benda di dalam tubuh atau gerakan yang dilakukan dengan alat bantu. Misalkan di sini anak-anak, ini adalah contoh-contohnya. Gerak lokomotor contohnya adalah berlari. Nah, berlari itu gerakan yang dapat menyebabkan perpindahan tempat. Misalkan di sini Nisrina posisi awalnya adalah di rumah. Karena berlari, Nisrina sudah pindah sampai ke pintu depan perumahan. Nah, itu kan sudah menyebabkan perpindahan tempat. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak lokomotor. Contohnya berlari, berjalan, melompat. Melompat juga seperti itu. Awal sebelum melompat, kalian kan berdirinya di situ misalkan. Nah, setelah melompat 2 kali atau 3 kali, nanti posisi kalian pasti akan berubah. Karena sudah melakukan lompatan. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak lokomotor. Nah, sedangkan gerak non-lokomotor adalah tadi Ustadz sebutkan gerakan yang tidak dapat menyebabkan perpindahan tempat. Contohnya, menekuk kaki. Nah, kakinya ditekuk. Pemanasan sama Ustadz biasanya. Pemanasan, kakinya ditekuk. Itu kan tetap di situ tempatnya. Tidak berpindah tempat kan? Nah, itu yang dinamakan gerak non-lokomotor. Mengayunkan tangan, memutar kepala. Nah, gerak manipulatif ini adalah gerakan yang menggunakan alat bantu. Gerakan yang menggunakan alat bantu. Misalkan di sini kalau materi kita kan hari ini sepak bola. Nah, gerakan manipulatif dalam permainan sepak bola itu ada menendang bola. Nah, menendang itu kan gerakan. Mengayunkan kaki. Tapi harus dengan bola. Namanya juga menendang bola. Kalau tidak menggunakan bola, namanya menendang angin ya. Nah, menendang bola itu juga gerakan manipulatif. Menggiring bola itu gerakan manipulatif. Jadi menggiring itu kan berlari sambil atau berjalan.
Ada kan menggiring yang sambil berlari atau yang hanya berjalan. Nah, itu gerakan lokomotor, tapi karena menggunakan bola itu termasuk gerakan manipulatif ya, menggiring bola. Menyundul bola juga, menyundul bola itu kan menggerakkan kepala aja, memutar kepala aja. Jadi kepalanya diayunkan ke depan. Nah, kalau hanya mengayunkan ke depan kepalanya itu namanya gerak non lokomotor. Tetapi karena itu menggunakan bola, akhirnya dinamakan gerak manipulatif ya. Baik, anak-anak, selanjutnya apa sih gerak lokomotor? Gerak dasar apa saja? Gerak dasar lokomotor apa saja yang ada dalam permainan sepak bola? Nah, sekarang kita akan belajar ini anak-anak. Gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Bagaimana bentuk variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak manipulatif dalam permainan sepak bola? Ya seperti tadi yang Ustadz sebutkan tadi, misalkan gerak lokomotornya berlari. Dalam permainan sepak bola kan ada yang lari. Masa main sepak bola hanya diem aja? Ada yang lari, jalan, ada yang lompat di situ, ya. Gerak manipulatifnya tadi juga Ustadz sudah sebutkan, kayak menggiring bola, menyundul bola, itu termasuk gerak manipulatif. Nah, hari ini kita akan belajar contoh variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola, yaitu berjalan dan berlari dengan menendang bola. Yang pertama adalah berjalan dan berlari dengan menendang bola. Kalian sudah belajar menendang bola kemarin kan? Ketika kelas 5 kemarin. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan berjalan dan berlari. Berjalan dan berlari sambil menendang bola. Gerakan menendang bola untuk mengoper atau mengumpan kepada teman. Nah, ini biasanya digunakan untuk mau mengumpan dan mengoper ke temannya untuk menendang bola. Gerakan menendang bola dapat dilakukan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau kura-kura kaki atau punggung kaki. Nah, kelas 5 kemarin kalian sudah belajar itu anak-anak. Bagian-bagian kaki untuk menendang bola. Masih ingat kan? Kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki. Masih ingat kan? Baik, kalau masih ingat. Nah, ini ya. Kaki bagian luar itu sebelah sini anak-anak. Nih, usah diingatkan lagi kalau kalian lupa. Jadi, kaki bagian luar, kaki bagian dalam itu sebelah sini. Sedangkan kaki bagian atas itu sebelah sini. Nah, ini kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan ini punggung kaki. Baik. Selanjutnya adalah bentuk variasi dan kombinasinya adalah berlari dan melompat dengan menendang ke arah gawang lawan. Ke arah gawang. Gerakan menendang bola ke arah gawang ini sebaiknya menggunakan punggung kaki agar tendangannya lebih keras dan terarah. Nah, contoh variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola adalah berlari dan melompat dengan menendang bola ke arah gawang. Nah, kalau menendang ke arah gawang ini Ustadz sarankan lebih enak atau lebih mantap itu menggunakan kaki bagian punggung kaki atau kura-kura kaki. Jadi hasil tendangannya atau hasil sepakannya itu lebih terarah dan lebih keras anak-anak semuanya. Baik, yang ketiga, variasi dan kombinasi yang ketiga adalah berjalan dan berlari dengan menggiring bola. Berjalan dan berlari dengan menggiring bola. Nah, menggiring bola adalah aktivitas mendorong bola dengan posisi bola tetap dalam jangkauan dan penguasaan sambil berjalan ataupun berlari ke arah tertentu. Nah, ini kalian sudah pelajari kemarin, kalian sudah belajar menggiring bola di waktu kelas 5 kemarin, kalian sudah belajar menggiring bola ya. Selanjutnya adalah menggiring bola ini tujuannya untuk melewati pemain lawan
dan membawa bola sedekat mungkin ke daerah pertahanan lawan. Yang ketiga, menggiring bola menunjukkan variasi gerak dasar lokomotor, yaitu berjalan dan berlari. Itu yang variasi gerak lokomotornya ya, berjalan dan berlari, dan kombinasi gerak dasar manipulatif, yaitu menggiring bola. Itu. Yang keempat adalah berlari dan melompat dengan menyundul bola. Ini juga termasuk variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif ya. Gerakan ini diawali dengan berlari. Nah, berlari ini sudah termasuk gerakan lokomotor. Kemudian melompat menyambut datangnya bola. Melompat juga gerak lokomotor. Selanjutnya, saat bola di depan atas kepala, lakukan gerakan menyundul bola. Nah, gerakan menyundul bola ini gerakan manipulatif. Kalau menyundul bola ini adalah gerakan manipulatif karena menggunakan alat di situ, menggunakan alat bantu yaitu bola sebagai alatnya. Kalau gerakannya ini gerak non lokomotor ya, mengayunkan kepala. Dibantu dengan bola akhirnya menjadi gerak manipulatif. Usahakan bola menyentuh kening dan dahimu pada kening atau dahi. Nah, nih bentuk-bentuk latihannya. Bentuk-bentuk latihan menyundul bola. Yang pertama berlari dan menyundul bola ke teman. Jadi ini berpasangan ya latihannya. Ini biasanya digunakan kalau kita bisa berolahraga tatap muka bersama Ustadz di sini. Ini bisa kalian lakukan bersama-sama teman-teman kalian. Jadi ada satu temennya yang pegang bola, ada satu yang siap untuk menyundul bola. Jadi temennya yang lari dulu, lalu lompat, bolanya yang dipegang tadi dilempar lalu disundul oleh yang lari tadi. Jadi berlari dan menyundul bola. Selanjutnya adalah berlari dan menyundul bola ke gawang. Nah, menyundul bola ini bisa digunakan juga untuk mencetak gol anak-anak. Dalam permainan sepak bola yang biasa kalian saksikan di televisi, nah itu sering terjadi gol yang dilakukan dengan menggunakan kepala. Jadi bukan hanya menggunakan kaki saja. Ketika mencetak gol tidak hanya menggunakan kaki saja, tapi juga bisa menggunakan kepala dengan cara menyundul bola ke arah gawang. Nah, ini bentuk latihannya juga seperti itu, berlari dan menyundul bola ke gawang. Nah, mungkin itu aja anak-anak semuanya. Itu tentang variasi dan kombinasi gerak dasar manipulatif dan gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Nah, minggu depan kita akan belajarnya lebih spesifik ke tentang permainan sepak bolanya ya. Jadi minggu depan kita akan belajar ukuran lapangan sepak bola. Kita akan belajar teknik dasar sudah kan. Nanti Ustadz ulangi lagi sedikit. Kita akan belajar ukuran bola yang digunakan dalam permainan sepak bola, ukuran gawangnya, macam-macamnya seperti itu. Jadi untuk hari ini kita belajarnya hanya gerak dasar lokomotor dan variasi gerak dasar lokomotor dan kombinasi gerak dasar manipulatif itu aja tadi. Ya. Baik anak-anak, sebelum Ustadz akhiri, Ustadz mau menanyakan, ada yang bisa apa sih gerak dasar lokomotor itu? Ayo, apa sih gerak dasar lokomotor itu? Dalam permainan sepak bola, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola. Contohnya apa? Melompat, apalagi? Berlari, ya, berlari. Ya. Kalau gerak manipulatif dalam permainan sepak bola seperti apa? Nah, baik. Itu ya. Itu contoh gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Mungkin itu aja yang bisa Ustadz
sampaikan pada hari ini. Ini waktunya sudah kurang 2 menit lagi. Kalian akan mengikuti pelajaran selanjutnya. Minggu depan Ustadz akan lebih spesifik ke peraturan-peraturan dan apa namanya, peralatan dan sarana dalam permainan sepak bola ya. Mungkin itu aja dari Ustadz. Terima kasih untuk hari ini. Kita berjumpa kembali pada kesempatan selanjutnya yaitu minggu depan. Sekian dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya hari ini tidak ada tugas ya. Hari ini tidak ada tugas, kalian hanya menyimak Zoom ini aja. Yang tidak mengikuti Zoom nanti Ustadz akan share ini hasil rekamannya untuk dipelajari. Baru minggu depan kita ada tugas lagi. Sekalian tugasnya selesaikan tugas yang kemarin dulu dah. Selesaikan tugas kemarin yang kemarin dulu. Melempar dan menangkap bola itu selesaikan dulu semuanya, ya. Itu aja. Terima kasih.